Geger terbongkar apa yang dirasakan Ruben Onsu setelah jalani pernikahan dengan Sarwendah Tan. Terungkapnya kata-kata diduga kasar dan ejekan di ruang publik saat live di sosial media diduga oleh kuasa hukum Ruben Onsu yaitu Minola Sebayang merupakan akibat dari kebiasaan dari apa yang diucapkan di ruang tertutup sebelumnya. Hal itu, Minola mengacau pada pernyataan Ruben yang sebelumnya mengaku merasa lelah setelah menikah dengan Sarwendah Tan. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu menyayangkan prahara ini menjadi seperti jaring laba-laba yang merembet ke persoalan lainnya, padahal semua ini masalah simpel atau sederhana. Tinggal Sarwendah Tan memberikan hak Ruben berkumpul dengan anak-anak dan mau diajak berdiskusi terkait penggunaan dan besaran nafkah anak. Tetapi tersumbatnya ruang diskusi itu hingga terungkap perang kata-kata, hingga terungkapnya kata-kata diduga kasar justru melahirkan sanksi sosial. Geger belakangan muncul petisi dari netizen yang berisi untuk memboikot Sarwendah Tan di media sosial. Lantas, seperti apa respon pihak Ruben Onsu terkait petisi boikot yang hingga tadi malam sudah menembus angka 50.000 lebih orang yang menandatangani petisi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kian panasnya bara prahara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan mantan istrinya tampaknya membuat kedua belah pihak semakin gencar untuk menyampaikan argumentasi yang bertujuan untuk melemahkan pertahanan lawannya. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang kemarin secara mengejutkan mengungkap betapa lelahnya Ruben Onsu setelah menikahi Sarwendah Tan. Ia justru merasa dikecilkan dan dipojokkan. Secara gamblang, Minola Sebayang mengungkap bahwa Ruben bahkan merasa dirinya tidak dihargai sebagai suami lantaran sering dilontarkan kata-kata cong di depan anak-anak. Sudah pasti Ruben merasakan lelah, apalagi jika hal itu terjadi dari awal pernikahan. Di mana ujung-ujungnya anak-anak lah yang terkena efek negatif ketika nanti mereka mengetahui apa arti kata-kata itu terkait ayah mereka. Ya kita tidak tahu ya apa yang dialami oleh Ruben selama ini ketika masih terikat dalam perkawinan, bahkan setelah tidak lagi terikat dengan perkawinan. Jadi kalau misalnya kemudian dia sampai lelah, bisa kita bayangkan masyarakat baru tahu beberapa waktu ini aja sudah tahu bagaimana lelahnya Ruben gitu ya, dipojokkan, dikecilkan, tidak dihargai kan begitu ya. Kalau misalnya itu terjadi di awal-awal perkawinan misalnya seperti itu, bagaimana Ruben mencoba untuk menjadikan keluarga ini keluarga yang harmonis, semuanya coba ingin di framing menjadi sesuatu yang baik itu misalnya, tapi ternyata berimbas ke suatu hal yang melecehkan dan tidak menghargai itu misalnya kan, di ruang tertutup, di ruang publik, ya sudah pasti lelah lah. Ya, sudah pasti lelah. Sesuatu yang di ruang tertutup pun sering diucapkan, ya cong-cong tadi itu, ya. Akhirnya ini juga diucapkan tanpa sadar, refleks karena sudah kebiasaan mungkin di ruang publik. Nah, ini yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, karena ketika ini sudah menjadi konsumsi publik, ini pasti akan memberikan efek. Efeknya itu apa? Mungkin rasa malu dong kepada sang anak, ya, bahwa ayahnya cong, kan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian ada keengganan bertemu, ada rasa malu, ada rasa canggung, ya ini pasti patut diduga karena didasari pernyataan-pernyataan spontan misalnya, atau hal-hal yang disampaikan yang tidak seharusnya didengar oleh anak-anak, tapi didengar oleh anak-anak yang berkaitan dengan masalah keberadaan ayahnya, kan begitu, cong misalnya seperti itu.
di depan anaknya misalnya. Lama-lama kan anak ini kan cari tahu dong. Apalagi kemudian ketika itu masuk ke ruang publik, cong juga, dan akhirnya semua kemudian menjadi sesuatu berita yang atau informasi yang besar, ya, dan akhirnya kemudian banyak pendapat dan banyak opini. Kalau misalnya anak-anaknya pegang gadget, akhirnya kan dia tahu cong itu mendefinisikan seseorang laki-laki yang ada kekurangan, kan begitu. Nah, ini yang akhirnya memenuhi apa yang kami sampaikan, bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman. Dan Ruben sudah sampaikan juga kan dalam podcast-nya, bahwa kata-kata itu sering diucapkan di ruang tertutup. Tak hanya itu, pihak Ruben Onsu melalui Minola, sebayang kuasa hukumnya menilai apa yang terjadi di balik semua ini adalah sangat simpel. Sarwendah tinggal memberikan apa yang selama ini menjadi hak Ruben Onsu, yaitu memberi waktu anak-anaknya untuk berkumpul dengan Ruben Onsu, ayah mereka 2 hingga 3 hari dalam sepekan. Selain itu, Sarwendah Tan tidak marah-marah jika diajak berdiskusi oleh Ruben Onsu terkait jumlah nafkah anak. Karena yang terjadi selama ini tidak hanya hak Ruben tersebut seolah dinafikan, tapi malah membuat Ruben Onsu kehilangan berbagai hak dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya. Sebenarnya kan masalahnya kan simpel saja. Anak-anak tinggal diberikan waktu berkumpulnya bersama dengan Ruben seperti apa yang diperjanjikan. Mengenai masalah biaya-biaya, Ruben toh memberikan. Tapi kalau ada pertanyaan dari Ruben, ya harusnya dijawab lah. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati juga di dalam Akta 39 itu, menyampaikan dan mendiskusikan. Jadi kalau diajak diskusi jangan marah dong. Ya, jangan bikin aksi dong ketika diajak diskusi. Seolah-olah Ruben nggak punya hak untuk mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak. Seolah-olah hanya Hes yang memahami apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anak. Ini kan nggak benar. Karena kan anak-anak ini tetap menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, ya. Jadi ayah juga masih memiliki hak lah untuk mengasihi, membiayai, bahkan untuk melarang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi ini kan Ruben kehilangan hak itu, ya kan. Bukan hanya kehilangan hak untuk berkumpul, tapi kehilangan untuk memberikan pendapat tentang apa yang baik untuk anak-anak ini. Sehingga ketika Ruben mengatakan janganlah diajak untuk live TikTok juga nggak diindahkan, kan begitu. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya yang tidak baik lah, ya. Sangat tidak baik sekali. Ya, artinya kalau misalnya kemudian masyarakat juga menilai, ya masyarakat juga mungkin banyak yang melihat bahwa ini nggak fair. Sebelumnya sempat muncul respon dari pihak Sarwendah yang merasa aneh dengan munculnya petisi tersebut karena menurut pihaknya Sarwendah tidak terikat kontrak dengan media sosial manapun sehingga terkesan meremehkan adanya petisi pemboikotan tersebut. Namun, petisi pemboikotan tersebut seperti terlihat di website change.org, di mana hingga tadi malam sudah ditandatangani hampir 50.000 orang lebih. Artinya, jumlah netizen yang bakal memblacklist Sarwendah di media sosial kian membekak. Dan hal itu diduga bakal sangat mempengaruhi pamor Sarwendah sebagai brand ambasador produk apapun yang ia jual melalui media sosial. Makin gencar aksi netizen menyebarkan petisi untuk memboikot Sarwendah Tan di media sosial, juga mendapat respon dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang. Ruben Onsu menduga bahwa petisi boikot atas Sarwendah terjadi lantaran masyarakat bisa menilai fakta-fakta atau jejak digital yang ada di mana hal itu diungkapkan oleh pihak Sarwendah. Kontras dengan pihak Sarwendah yang seakan-akan tidak terbuka dalam membeberkan persoalan. Sebenarnya yang terjadi, pihak Ruben Onsu Justeru mengaku sangat sistematis dan konsisten dalam mengungkapkan apa yang menjadi ganjalan mereka dalam menghadapi kubu Sarwendah. Belum lagi penyampaian argumen di ruang publik antara kedua pihak, di mana yang satu menyerang dengan kata-kata diduga kasar, sedangkan pihak yang lain tetap dengan kalimat-kalimat yang terjaga.
Hal-hal inilah yang diduga pihak Ruben menjadi alasan mengapa muncul petisi boikot dari netizen terhadap Sarwendah Tan di media sosial. Buka matanya, melihat fakta-fakta, bahkan mungkin jejak digital yang selama ini mungkin diabaikan, kemudian dikulik-kulik akhirnya muncul lagi, kan begitu ya. Terus kemudian ada aksi-aksi yang juga dilakukan oleh S gitu ya, misalnya dengan aksi-aksi ke Komisi Perempuan, memberikan pernyataan-pernyataan, kan begitu ya, membuat laporan. Jadi akhirnya ini juga akan mengusik rasa penasaran masyarakat dan netizen, bagaimana sebenarnya fakta yang sebenarnya gitu. Kenapa ini orang kok artinya dari masalah kecil hanya diharapkan jaga lisan, jaga sikap, dan kemudian meminta maaf kepada orang yang diciderai harga dirinya. Ruben kok berat sekali kan begitu, malah jadi melebar kemana-mana, bahkan menyerang netizen kan begitu ya. Nah jadi ini yang membuat mungkin makin hari orang makin mencoba mencari tahu jejak-jejak digital itu, terus kemudian mencoba mempelajari apa yang kami sampaikan, mempelajari apa yang mereka sampaikan. Kalau kita kan menyampaikan sesuatu kan selalu kita tunjukkan ini faktanya, ini buktinya. Ya, sama seperti uang nafkah. Kalau dikatakan Ruben tidak memberikan, memang itu adanya. Jadi lebih natural. Nah, sementara mungkin mereka melihat ada hal-hal yang tidak mengalir yang disampaikan oleh kubu sebelah gitu misalnya. Ya, ini juga membuat akhirnya masyarakat tergerak hatinya bersama-sama untuk memberikan sanksi sosial. Ya, jadi kalau misalnya kemudian sampai hari ini sudah mencapai 80.000, bahkan saya baca terakhir tadi yang muncul di beranda saya sudah 100.000 misalnya. Bahkan mungkin bisa lebih, ya ini kan nggak bisa dicegah. Karena ini adalah aksi daripada reaksi daripada masyarakat dan netizen yang melihat adanya aksi yang untuk mereka itu aksi yang tidak seharusnya seperti itu. Mungkin Ruben ini kan bilang di podcast itu Bang, lelah. Ini nggak fair kan begitu. Jadi inilah gerakannya jadi menjadi gerakan moral yang berujung kepada sanksi sosial. Di sisi lain, Emma Waroka sentil Sarwendah terkait adanya petisi boikot oleh netizen di sosial media. Lantas, seperti apa nasihat Emma Waroka terhadap Sarwendah Tan? Petisi boikot dari netizen untuk Sarwendah Tan di sosial media kian gencar dan bikin geger. Hal itu pun tengah menjadi perbincangan hangat netizen dan figur publik. Salah satu responnya datang dari selebriti Emma Waroka. Emma Waroka mengomentari petisi tersebut yang setiap harinya terus bertambah. Dan data terbarunya sudah ada 100.000 orang lebih yang menandatangani petisi tersebut. Nggak bisa berword-word lagi. Ini sih on the way 1 juta. Sungguh pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, itu nyata ya. Quotes lainnya yang Mamski pikir pas untuk kasus ini yaitu kacang lupa kulitnya. Kian panasnya bara prahara antara Ruben Onsu dan sang mantan istri Sarwendah Tan tampaknya tidak membuat Ruben Onsu lupa untuk memberi perhatian pada pekerjaan putranya Bertrand Putra Onsu. Pada Sabtu akhir pekan kemarin, Ruben Onsu terlihat menemani Bertrand manggung di suatu acara. Sebagai support system yang baik, Ruben Onsu rupanya selalu melakukan evaluasi atas penampilan Bertrand di atas panggung. Ruben Onsu juga menanggapi terkait kemampuan Bertrand ketika nyanyi sembari bergoyang di atas panggung. Pada momen itu, memang Bertrand terlihat sangat energik, mampu mengajak para penikmat musiknya untuk ikut bergoyang mengikuti alunan musik Gemu Famire yang hits itu. Ruben di sela-sela jadwalnya yang padat mengaku selalu berusaha meluangkan waktu untuk mendampingi kegiatan anak-anaknya.
Sayangnya ayah Ruben tidak bisa menemani kedua putrinya Thalia dan Tania tampil lomba balet lantaran ia tidak diberitahu. Padahal Ruben selalu totalitas mendukung anak-anaknya dalam aktivitas apapun sebagai bentuk perhatiannya sebagai seorang ayah. Anaknya lagi nyanyi gitu aja, nemenin aja. Karena memang pas hari ini aku udah nggak ada kegiatan, jadi ya aku temenin, kan dekat rumah juga, jadi ya udah temenin gitu. Tanpa dia minta juga ya, aku bisa datang ya, aku bisa datang. Ya nggak usah gitu, udah sering juga kita. Kan Onya juga sering banget tuh kalau makanan di rumah gitu, dari timur gitu. Dia udah tahu restoran-restoran yang dari timur yang jadi langganannya dia gitu. Kok mungkin makanan yang timur yang Koko paling suka ke situ? Papeda, karena itu yang paling sering dikasih. Dan terus Onya kalau makanan papeda tuh dia suka panggil orangnya langsung, jadi dia ngundang teman-temannya orang-orang timur ya untuk makan papeda di rumah gitu. Udah deh, Udah ya. doakan aja ya. Terima kasih. Masuk. Kok mungkin yang dugaan Onyo dilaporin sama Belum tahu, aku belum dengar saya. gimana kok? Selalu support Onyo. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.